Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atta Abdullah Syafei. Saya dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi. Saya di sini ingin mewawancari atas nama Bapak siapa? Ijang Kakak. Ijang. Ya. Jadi saya di sini ingin mengajukan 6 pertanyaan, Pak. Jadi saya langsung saja. Dan pertanyaan pertama, apa kekesalan Bapak atau Bapak ketika melihat ada parkir liar yang menyebabkan sebuah kemacetan gitu, Pak? Ya mungkin itu udah jelas lah masalah parkiran. Kalau misalkan kelihatan semrawut ya bikin macet gitu kan. Intinya. Kalau nggak saja nggak diberesin gitu ya, kelihatannya kan suka ini semrawut kelihatannya gitu. Tapi kan harus ditertibkan gitu ya. Ya, jadi menurut Bapak itu kesalahannya sudah pasti kesal karena menyebabkan kemacetan gitu ya, teman-teman ya. Jadi kemacetan ini agak pusing gitu lihatnya juga gitu ya. Jadi selanjutnya Pak, siapa pihak yang menurut Bapak atau seharusnya paling bertanggung jawab gitu untuk menyelesaikan parkir liar ini? Ya mungkin saya kurang tahu ya, mungkin ya pihak namanya kurang ini, saya kurang aja penjelasannya, kurang paham gitu ya. Karena saya jarang keluar gitu ya, selalu ada di tempat gitu ya, belum paham gitu ya intinya. Jadi bapaknya juga terlihat paham, tapi ya di sini sering terlihat gitu bahwa ada yang bertanggung jawab gitu seperti juru parkir tadi. Jadi selanjutnya pertanyaannya, di mana gitu biasanya Bapak sering lihat parkir liar, atau bisa dijelaskan atau disebutkan saja ke Bapak, Pak? Ya kalau sekitar di daerah seperti kayak di komplek-komplek ini kan suka ada pasar tumpah gitu ya. Ya mungkin tiap ada aktivitas pasar itu aja gitu. Karena hari-hari biasa enggak. Jadi kata Bapak tuh seringnya di daerah yang seperti ini, di pasar gitu, di sekitar jalan utama juga yang disebutkan oleh Bapak tadi. Nah selanjutnya, kapan dan pada jam berapa gitu Bapak sering melihat parkir liar di daerah yang tadi Bapak sebutin? Ya sekitar waktu dari pukul 7 pagi sampai jam 10-an lah. Ya, jadi kata Bapak tuh pada jam sekitar pagi lah, sekitar jam 8 atau jam 10 gitu. Nah terus selanjutnya Pak, mengapa Bapak merasa kalau area parkir yang resmi itu terlalu mahal atau seperti apa, Pak? Gimana maksudnya? Jadi maksudnya Pak, apakah Bapak segitu sering kalau misalkan di daerah perkotaan gitu ada parkir umum, nah itu tuh kayak agak sesuai dengan kriteria Bapak gitu, misalkan harganya terlalu mahal atau tepatnya terlalu jauh gitu, Pak? Ada masalah parkir terlalu mahal, mungkin biasanya umumnya kan cuma 2.000 ya per unit motor itu. Ya gak masalah itu mah, yang penting ya kalau bagi saya ya mohon ditertibkan itu aja lah, jangan sampai kan bikin macet gitu Pak. Ya menurut Bapak itu asalkan parkir itu tidak membuat keresahan lah dalam segi apapun ya, asalkan sesuai dengan harganya gitu. Jadi selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Bapak atau solusi yang menurut Bapak gitu yang paling bagus untuk parkir liar ini, Pak? Ya gimana ya, ya solusinya gimana ya, mungkin Pak, semua orang juga mungkin nggak ini ya itu ya, pokoknya saling menyadari aja lah setiap itunya ya, gitu. Ya apalagi ya buat para petugasnya gitu kan, yang itu saling harus lebih ketat gitu untuk penertibannya gitu aja lah.
Jadi menurut Bapak itu ya saling menyadarkan satu sama lain lah, ada antara petugas, pedagang maupun warga gitu ya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih Pak atas Ya, waktunya Pak. sami-sami. Ya, maaf waktunya Ya. Pak, mengganggu waktunya. Sekian dari saya. Bertugas, Ya, ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atep Leblas Sapeni. Saya dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi. Baik, di sini saya bersama Bapak siapa? Yudi. Bapak Yudi. Saya ingin wawancara gitu terkait parkir liar di daerah sini gitu. Nah, jadi pertanyaannya yaitu apa kriteria yang Bapak gunakan gitu untuk mengidentifikasi gitu suatu parkir sebagai parkir liar di area pengawasan atau penglihatan Bapak gitu. Kalau untuk parkir di sini sih sebetulnya udah dikoordinir ya. Karena selain dari pengurus pasar itu, kita kerjasama sama pengurus lingkungan. Nah, untuk yang dinamakan parkir liar mungkin nggak ada, kecuali yang masyarakat yang mungkin lah bilangnya sebentar atau apa itu. Jadi kita menyiapkan beberapa titik tempat parkir, ya, di antaranya depan masjid, terus di sampingnya, di samping Indomaret, depan Indomaret. Nah, jadi untuk yang dinamakan, mungkin yang dimaksud parkir ya itu yang diparkir tapi tidak ada itu ya gitu, Ya. atau gimana? Jadi kayak sudah disediakan gitu Pak tempat parkir tapi masih kayak tempatnya masih sembarang gitu. Jadi kayak Iya. tidak masuk ke parkir umum gitu. Nah, itu emang banyak. Jadi tidak semuanya masyarakat atau warga yang datang ke pasar itu tidak semuanya ngikuti arahan gitu. Nah, contohnya yang di depan sana itu sebetulnya mah tidak diperbolehkan, harus nama. Cuma yang namanya masyarakat banyak kayaknya mah gitu. Jadi kita tidak tercover oleh petugas, sehingga masih tetap ada parkir liar, parkir yang di luar area yang disediakan gitu. Nah, kita sebetulnya mah mengharapkan cuma juga karena ini untuk kelancaran warga, kelancaran yang usaha, sehingga kita itu mengatur sebisa mungkin supaya tidak menimbulkan kemacetan gitu. Jadi masyarakat itu masih bisa akses keluar masuk warga bisa ditangani gitu. Tapi ada juga lah, nggak semuanya itu termasuk yang itu paling. Jadi identifikasinya yaitu ya warga pasar sini lah yang ingin berbelanja gitu tapi yang tidak mengikuti arahan. Jadi ya adanya parkir sembarangan gitu dari parkirnya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya siapa yang menurut Bapak itu merupakan pemicu utama adanya parkir liar ini gitu? Kalau yang disebut itu sih nggak bisa disebutkan itu ya. Cuma kadang-kadang kan warga itu ada kemungkinan atau dengan alasan saya mah sebentar cuma beli ini gitu kan. Jadi kita juga susah mau itu yang satu, itu yang kedua kalau menurut saya kalau masalah bayar mah itu semua juga pasti mampu lah. Tapi itu beda-beda dari pandangan warga sendiri sih sebetulnya mah. Tapi yang kebanyakan yang kita arahkan itu dengan alasan sebentar, dengan alasan cuma beli ini. Makanya terus mungkin keterbatasan petugas juga sama. Keterbatasan artinya kita petugas yang sudah ada di sini itu udah punya tugas masing-masing. Ada yang di parkir, ada yang di parkir artinya mengatur lalu lintas. Nah, sehingga kadang-kadang tercover ke sana gitu. Makanya timbullah parkir disebut parkir ya. Jadi ya siapa nyama kata Bapak itu disebutkan bahwa jadi warga tersebut itu mengiranya untuk sebentar gitu untuk parkirnya, padahal itu parkirnya sudah ditentukan oleh Bapak gitu. Baik Pak, selanjutnya biasanya Pak nih masalah parkir liar ini sering terjadi di daerah tempat atau biasanya di lingkungan sebelah mana gitu Pak? Kalau itu sih mungkin di arah ini sih sebetulnya mah di jalur utama. Dan soalnya kan kalau ya karena mungkin dekat dengan pedagang gitu.
makanya dipakai alasan lah sebentar gitu, karena satu berdekatan dengan pedagang, sehingga begitu warga parkir di situ teh dengan alasan saya mau beli ini. Nah itu jadi walaupun di situ juga sebetulnya ada pengurus, petugas ada sebetulnya mah, cuma ya gitu dengan alasan ya gitu yang tadi disebutkan, alasannya cuma sebentar. Terus nah itu kan di situ area sini itu berdekatan dengan pedagang, makanya mungkin mereka memilih parkir di sana itu karena dengan alasan sebentar itu, sehingga berjajaran. Kalau dibiarin sebetulnya mah jadi dari satu nambah lagi, cuma ya itulah seperti itu. Tapi mungkin dari pengurus itu oke lah, yang tidak bisa diatur oke, yang penting harus lalu lintas di sini bisa ditangani, itu aja. Dan warga juga merasa apa ya, warga di sini kan memang ada yang merasa terganggu, tapi tidak semuanya, karena warga juga kita utamakan. Walaupun saya di sini parkiran motor di sini, kalau ada mobil kredit atau mobil apa kita bantu, gitu. Jadi tidak apa namanya, nggak terlalu mengganggu lah, gitu aja. Jadi menurut Bapak itu di lokasinya di mana saja ya, pasti di jalur utama ini teman-teman. Nah di jalur utama ini sering terjadinya itu karena emang disebutkan tadi dari awal alasannya emang cuma untuk membeli sesuatu di sini. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, kapan terakhir kali Bapak berkoordinasi dengan pihak berwenang gitu terkait dengan parkir di sini Pak? Maksudnya berkoordinasi sama siapa? Sama atasan Bapak atau bagaimana Pak? Oh ya, kalau untuk itu kita paling jarang itu ya, kecuali tapi di sini sih alhamdulillah nggak terjadi apa-apalah, kericuan atau apa. Paling sebagian pengurus lingkungan ada paling mantau gitu. Kalau misalkan emang benar-benar mengganggu, nah baru kita amankan atau bereskan lah. Kalau misalkan nggak bisa diselesaikan dengan petugas yang ada, baru kita lapor gitu. Untuk sementara kalau kondisinya seperti ini atau kondusif, kita jarang-jarang untuk lapor ke pengurus gitu. Kalau misalkan tidak bisa ditangani sama petugas di sini, baru kita laporkan ke atasan atau misalkan ke ketua, gitu aja. Ya terakhir sudah lama menurut Bapak tuh, jadi koordinasinya sudah cukup lama, tapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik gitu atasnya dari parkiran ini. Baik Pak, pertanyaan terakhir, menurut Bapak gitu, bagaimana solusi atau harapan dari masalah parkir ini gitu? Kalau untuk ini ya kita itu yang diharapkan ya untuk memajukan perekonomian masyarakat. Jadi yang untuk dari petugas mah kita cuma membantu aja, membantu. Yang penting kelancaran dari ke perekonomian warga bisa jalan, tapi warga juga yang ada di sini karena di sini komplek tidak merasa terganggu. Jadi saling satu, pedagang bisa usaha untuk mencukupi keluarganya, warga di sini juga merasa terbantu dengan adanya pasar ini, karena kebutuhan mereka atau kebutuhan warga alhamdulillah mungkin di sini udah semua ada gitu. Jadi warga merasa terbantunya itu, pedagang juga merasa terbantu karena mata pencariannya di sini gitu. Jadi saling itu saling menguntungkan lah antara pedagang sama warga. Warga kebutuhannya tercukupi, masyarakat juga yang jualan merasa kebutuhannya atau usahanya berjalan. Jadi gitu aja. Yang penting kedepannya ya bisa ditingkatkan, mungkin ada semacam, tapi seperti ini sih sebetulnya paling ada penambahan pedagang. Nah, kita arahkan ke area-area yang belum terisi itu untuk menambah ramai aja. Yang penting ketertiban, kebersihan sama keamanannya bisa dijaga.
baik, menurut Bapak harapannya adalah semoga lebih ke depannya gitu masyarakat dan pedagang itu saling menguntungkan gitu dari perekonomiannya, dari segi sektor apa ya, kebutuhannya juga gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Bapak. Sekian sekian dari saya Pak, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akadullah Sameni. Saya ingin mewawancara dengan Ibu siapa? Ibu Reni. Ya, baik Bu, saya ingin mewawancarai tentang parkir liar di daerah lingkungan sini, Bu. Yang pertama, Bu, menurut Ibu nih dampak negatif yang paling sering dan paling parah gitu, yang udah dirasain gitu daerah sini tuh apa? Parkir liar dampaknya macet, terus kadang banyak ini ya, banyak istilahnya tuh kendaraannya banyak saling berkeburukan ya kalau ada kecelakaan. Yang jelasnya macet dan polusinya itu nggak benar. Jadi intinya mah polusi gitu teman-teman. Jadi sering ada terjadi kecelakaan juga. Terus menurut Ibu ini paling siapa yang paling bertanggung jawab untuk menegakkan aturan atau menertibkan parkir liar ini? Seharusnya sih Pemda, cuman kita kan nggak tahu. Yang jelas kan polisi ya berwenangnya. Tapi kan banyak ormas-ormas di daerah ujung berung tuh yang mesti diberantas ya Pak Dedi ya. Tolong, soalnya kadang membuat kericuhan dan kegaduhan. Kata aku mah banyak nggak manfaatnya kalau kayak gitu Pak. Ya jadi intinya Kang Dedi mohon untuk parkiran di sini gitu segera diatasi gitu. Nah selanjutnya di mana Ibu lokasi persis yang sering terjadi gitu di parkir liar di daerah sini gitu? Parkir liar paling juga di depan-depan situ ya yang menghambat lalu lintas. Dan kadang orang tuh seenaknya kalau parkir taruh aja. Nah nanti kalau ada kehilangan atau apapun pasti nyalahin dia ditaruhnya. Padahal kita kan bukan tukang parkir, kita kan pedagang. Oh ya, baik selanjutnya kapan sih puncaknya yang paling parah gitu, di hari apa dan jam berapa gitu Bu? Kalau puncaknya itu pasti idul ya, akan menjelang Idul Fitri ya, misalkan H-1 nih, kadang parkir liar seenaknya. Nah itu pasti terjadi rawan kecelakaan. Parkir suka di sini padahal ini bukan tempat parkir, ada tempat parkir khusus depan masjid dan itu paling bayar seikhlasnya, dan itu dikelola nggak tahu sama ormas, nggak tahu sama apa. Yang jelas mereka parkir di situ nyaman lah. Tapi kalau parkir di sembarang tempat ya otomatis kehilangan pasti ada. Kita kan nggak selamanya mantau, kita kan sebagai penjual nggak selamanya mantau untuk liatin kendaraan orang. Jadi menurut Ibu nih kalau pengendara tetap memiliki parkir liar, kalau udah itu jelas-jelas mengganggu ketertiban umum, menurut Ibu kayak gimana? Kalau menurut aku mah ya tolong ditertibkan ya, disesuaikan dengan struktur parkiran, misalkan daerah situ parkirnya di situ semua, jangan seenaknya asal parkir. Itu pertama mengganggu lalu lintas, kedua menimbulkan macet. Daerah ujung berung ini khususnya macet parah, karena kalau SD udah pada masuk sekolah, keluar sekolah pasti itu macet, dan alangkah baiknya jangan parkir sembarangan. Baik, pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana cara paling efektif gitu untuk menyelesaikan masalah parkir liar ini secara berangsur-angsur kah, atau harapannya seperti apa Ibu? Seharusnya kita daerah khususnya ujung berung harus punya tempat parkir yang benar-benar dikelola oleh Pemda ya. Jadi kita tahu tidak menggunakan ormas, tidak menggunakan pungli, dan tidak menggunakan aparat setempat untuk mengelola parkir. Biar dana parkir benar-benar masuk ke kas daerah, ke kas Pemda Jabar ya, menurut aku segitu. Dan kemungkinan kalau emang ditata dengan rapi, kemungkinan bertempat parkir dan minim macet. Dan tahu sendiri kan daerah ujung berung macetnya total, pasti nggak bisa gerak kalau anak sekolah ada keluar dan masuk. Menurut saya gitu ya. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu atas waktunya.
Sekian dari ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.